Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat petani sawit Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi kali ini saya mau mupuk. Kita sudah bawa pupuk urea. Ini dia, sekali bawa langsung 2 di lokasi terjal dan marginal ya. Ini sangat terjal. Udah beberapa hari mupuk 1 hektar nggak rampung-rampung karena hujan terus, dan ini pemupukan terlambat. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan subscribe, oke, untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Ini kemarin sudah saya rencanakan mau dipupuk 6 karung, tapi ternyata hujan, kita tunda, dan ini terakhirnya sisa 2. Untuk mempermudah, kita siapkan alatnya, pisau untuk ngupas benang, karena kadang udah lama ini wel-welan ember dan gayung. Dan di sini saya sedikit memberitahukan, dimana siapa yang tidak tahu, ini urea adalah kandungan nitrogen ya, 46%. Mungkin ada pertanyaan, apa yang lain ya, dari 100% kok cuma 46% nitrogennya. Yang lain itu adalah amoniak. Amoniak ini memang berbahaya ya, kalau tidak sebanding dengan nitrogennya, dimana nitrogen ini adalah nitrat dan oksigen. Kalau oksigen ini bisa terbang ya, terbang, oksigen itu udara. Jadi fungsi pupuk urea ini adalah menggembur tanah, menyuburkan tanah. Tapi kok terbang gimana? Caranya kita siapkan satu alat yang sangat hebat. Ini dia pacul. Jadi nanti kita buat lubang sekitar pohon, lalu kita pupukkan. Jadi nitrogennya itu tidak kabur. Kalau bapak-bapak susah mencari yang pupuk urea, ini bisa diganti dengan ZA ya, atau garam. Garam itu kandungannya nitrat sama yodium atau natrium ya, itu bisa menggemburkan. Tapi kalau untuk tanah perengan seperti ini, perbukitan nggak cocok, nanti pada tumbang sawitnya. Kalau ZA bagus, cuma kandungan nitrogennya lebih kecil. Bagusnya dia ada sulfurnya, cocok di rawa-rawa untuk ZA. Ini nitrogen ya bos, 46%. Oke, bagi pohon sawit yang belum pernah pupuk urea, disarankan pupuk itu ZA dulu atau kapur dulu, baru urea ya, seperti di video sebelumnya. Karena ini masih kurim-kuriman, pohonnya kecil-kecil, daunnya pun masih kurang bagus, makanya saya hajar urea sebanyak 6 karung. Oke, di sini sudah kita siapkan lubang ya, 1, 2, 3, 4. Oke, minimal tuh 4 lubang, tapi jangan kebanyak-banyak, nanti akarnya banyak yang putus. Jadi fungsi lubang ini apa gitu? Ini adalah untuk menaruh pupuknya. Kita di sini ditaruh, terus kita tutup kembali dengan tanah supaya nitrogennya itu berada di tanah, jadi tanahnya subur. Kalau musim panas ini bahaya karena bisa nguap, nitrogennya nguap, jadi banyak kaburnya bos, yang tinggal amoniak. Tuh, kalau akan punya waktu banyak, sebaiknya 1 hektar tiap-tiap pohon nih ya, berhektar-hektar, tiap pohon ini digali satu-satu. Kalau enggak, mupuknya itu habis mupuk ditutupin dengan sesuatu, semak-semak atau apa gitu, biar nggak kabur. Atau juga bisa juga di bawah pelepah. Oke, ini udah siap, kita buka 1 ya.
Ini satu pohon kira-kira 2 kilo ya bos, atau 2 gayung ini udah cukup mantap. Oke, satu pohon 2 gayung udah mantap ya, atau sektar 6 karung. Jangan sayang ngasih makan ke pohon sawit ya bos. Kalau sayang nanti pohon sawitnya males ngeluarin duit buat kita para petani sawit. Jangan lupa kita tutup. Ini sebenarnya lubangnya tidak perlu dalam, tapi setidaknya harus tutup rapat. Dan kalau ada hujan pun nggak keluar, nggak ke bawah air ngalir. Cuma kemarin saya nggak berangkat karena hujan, bukan karena nggak bisa di lubang bos, tapi karena jalannya the extreme power of Sumatera Barat. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya doakan semoga petani sawit Indonesia makin sejahtera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.